warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takun, hendalah ada minkum di antara kamu ummatun, sekelompok aktivis, yad'una, yang mengajak ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan menyuruh bil ma'ruf, kepada perbuatan ma'ruf, wa yanhauna, dan melarang anil munkar, dan perbuatan mungkar, wa ulaika, maka mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu menyebutkan tata cara dakwah yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u, serulah manusia, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bila hikmah, dengan hikmah atau kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum, dan berdiskusilah dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik pula. Masyiral muslimin rahimakumullah. Surat Ali Imran ayat 104 menegaskan bahwa hendaklah di antara kaum muslimin itu mempunyai sekelompok aktivis, sekelompok, bukan satu-satu tapi sebuah kelompok, sebuah organisasi seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, atau lainnya, yang intinya ada sekelompok. Kelompok ini diperintahkan oleh Allah adalah untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini fi'il mudhari'. Jadi namanya mengajak kebaikan itu sekarang dilakukan, yang akan datang juga dilakukan. Mencegah kemungkaran juga sekarang dilakukan, yang akan datang dilakukan. Jadi bukan sekarang dilakukan besok tidak, bukan, tetapi selalu, terus menerus. Ini perintah Al-Quran atau perintah Allah. Dan berkelompok, bukan satu-satu. Kalau berkelompok maka akan menghasilkan sesuatu yang besar seperti Muhammadiyah. Ada rumah sakit, ada sekolah, ada universitas, ada banyak, akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau hanya satu-satu, siapa yang mampu membuat sebuah rumah sakit kalau hanya satu orang? Siapa yang mampu bisa membuat sebuah universitas hanya satu orang? Tidak bisa. Harus sekelompok. Nah, itulah yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan inilah yang menjadikan dasar mengapa Kiai Ahmad Dahlan membuat sebuah organisasi yang namanya Muhammadiyah, berdasarkan surat Ali Imran 104. Yang kedua, cara berdakwah. Cara berdakwah menurut An-Nahl 125 adalah dengan hikmah. Dengan hikmah maksudnya dengan baik, bijaksana. Contoh, misalnya saya punya anak, situasinya sudah berbeda antara zaman saya dulu dengan anak saya. Zaman saya dulu, bapak saya itu kalau ngajak ke masjid subuh-subuh masih ngantuk, pasti suruh sarungan obel-obel ke masjid Kauman, ke masjid An-Nur, nangis, no problem. Sekarang hasilnya semua putrane Pak Muklas, hampir semuanya, ya semuanya lah, sholat 5 waktu. Tetapi apakah bisa saya terapkan di zaman sekarang di anak saya? Saya maaf, mungkin saya belum bisa yang seperti bapak saya. Tetapi saya dengan pelan-pelan, Mas Emran, Mbak Esak, Mbak Sila sudah subuh, ayo bangun, bangun, bangun. Memang secara pelan-pelan mereka sholat.
cuma berbeda. Ini mungkin yang dimaksudkan dengan bil ma'ruf, dengan istilahnya dengan hikmah, bil hikmah, dengan baik dan bijaksana. Contoh kecil, saya punya anak lagi tidur ada nyamuk. Saya seorang ayah kan tidak tega anaknya digigit nyamuk. Saya melempar batu baterai di dahi anak saya. Apa yang terjadi? Ya mungkin betul nyamuknya hilang pergi, tapi anak saya menjadi sakit atau menjadi nangis. Jadi bil hikmah adalah dengan cara mungkin dengan pelan-pelan saya tepuk agar nyamuknya hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena apa? Kalau kita berdakwah tidak dengan hikmah tadi, akan terjadi keributan, malah menentang, malah keras. Contoh di Masjid An-Nur, dulu ada seorang yang mungkin karepe benar, tetapi salah mempraktekannya, akhirnya malah jamaahnya jadi lari. Misalnya, begini harus lurus, tapi tidak bijaksana misalnya, ini jadi malah tidak baik. Maka dari itu, dalam mengajak bil ma'rufi wa yanhaunil munkar harus secara bijaksana. Bapak Ibu yang jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang intinya, jadi kita selaku muslim kalau mau berdakwah usahakan berkelompok, jangan satu-satu, agar kita ibarat sapu bisa menyapu bersih, tetapi kalau hanya satu lidi, satu sapu tidak bisa menyapu dengan bersih. Saya kira, mohon maaf, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.